Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen mencari alternatif pondok pesantren yang ada sekolah umumnya yang berada di lingkungan dalam pesantren, itu bisa melihat pondok pesantren Al Amanah di Krian, Sidoarjo, tepatnya di Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Jadi ini mungkin yang tinggal di Sidoarjo, Pasuruan, Surabaya, Gresik, Mojokerto dan sekitarnya, Malang juga bisa. Itu bisa melihat dulu ke sini, siapa tahu cocok ya. Karena di sini sekolah dan pondoknya itu berada di satu komplek. Jadi kalau sekolah umum itu tidak perlu keluar komplek pondok pesantren. Jadi kompleknya luas sekali. Kemudian selain itu di area pondok itu banyak sekali pepohonan yang rindang kayak begitu, bisa dilihat gambarnya. Pepohonan di sini sangat dirawat ya, ada berbagai macam pohon, bahkan ada pohon bambu. Di dalam itu ada barongan bambu, ada beberapa bambu ori, bambu apus itu ada di dalam sana. Yang aslinya ketika sebelum membangun pondok, bambu-bambu itu sudah ada tapi tidak dihilangkan. Tapi jangan khawatir, di sekitarnya itu bersih, artinya tidak horor begitu enggak. Jadi suasananya lebih segar, terlihat lebih segar. Nah, seperti ini penuh dengan pohon-pohon dan pintu gerbang yang seperti pintu gerbang zaman kerajaan Majapahit ya ini ya. Nah, itu seperti itu. Dan ini adalah para lulusan Madrasah Aliyah yang diterima di perguruan tinggi negeri. Ada di Brawijaya, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Surabaya, kemudian ITS, UNER juga ada ya. Banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri. Ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan umumnya setara atau tidak kalah dengan sekolah-sekolah negeri pada umumnya. Dan ini yang diterima banyak loh ya, banyak. Ini seperti ini suasananya, di dalam kayak hutan ya, hutan. Jadi dan ini juga ada bangunan kayak mirip gazebo, itu diresmikan oleh Sandiaga Uno. Ini yang meresmikan Menparekraf Sandiaga Uno dulu ya. Dan ini adalah komplek gazebo. Ini bukan komplek kamar pondok, bukan ya, tapi ini gazebo. Ini seperti gesos begitu. Sering diadakan acara-acara oleh orang luar ya, mungkin disewa begitu, kayak villa ya, tapi bentuknya gazebo. Di situ ada penginapannya juga di belakang sana itu. Nah, saya jalan ke belakang ini, dan ini sekali lagi bersih, eksotis ya, khas Jawa. Ada kentongan tua, ada macam-macam. Ini seperti itu suasananya. Ini terpisah dari komplek asrama dan sekolah ya. Ini di depannya tapi masih miliknya pondok ya, masih di komplek pondok tapi tidak di komplek kamar tidur dan sekolah ya. Ini terpisah jalan. Nah, itu anak-anak baru pramuka, kegiatan pramuka. Nah, mereka nampak riang gembira. Oh ya, untuk masuk di sini ada SMP dan Madrasah Aliyah. Itu untuk biayanya berapa ya, sekitar 12 jutaan lah masuk ya, sampai 15 jutaan seperti itu. Itu untuk masuk pertama itu udah dapat seragam, dapat kitab, dapat buku dan lain-lain ya, biaya-biaya iuran setahun dan macam-macam serta SPP. Nah, untuk bulanannya itu SPP yang SMP itu sekitar 930 atau 1 jutaan lah ya. Yang SMA atau MA itu 1.050.000 per bulannya. Makannya 2 kali ya. Makannya 2 kali, siang sama sore atau malam. Sore ya. Nah, paginya makan apa? Pagi ada yang jual nasi, orang kampung gitu, bisa beli 5 ribuan ya harganya. Seperti itu informasi dari kami tentang pondok pesantren Al Amanah di Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Di Sidoarjo itu secara umum daerahnya kan panas ya. Tapi di pondok ini kalau di dalam itu karena banyak pohon, itu relatif lebih segar dan lebih iup ya, sejuk begitu. Ya memang hawanya tetap panas ya, hawa secara umum tetap panas, tapi
bisa dicobalah masuk ke komplek pondok pesantren ini, melihat ya, survei begitu ya di kompleknya, di lingkungannya. Itu anak-anak juga diajari untuk nyapu tiap hari, bersih ya, meskipun banyak pohon itu nggak horor gitu suasananya, tetap bersih. Dan ini bisa menjadi pilihan ya bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang barangkali pengen memondokkan putra-putrinya yang lulus SD atau lulus SMP. Bisa survei dulu ke sini, tanya-tanya dulu, terus kalau cocok boleh bisa langsung daftar. Nah, pelajarannya apa? Kalau yang umum ya seperti sekolah umum, tapi kalau di pondok itu terbagi. Ada yang khusus pengen mendalami tahfidzul Quran, itu kelasnya tersendiri. Pengen mendalami kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik kayak seperti pondok-pondok salaf, itu juga ada kelasnya tersendiri. Dan kelompok umum mondok tapi tidak tidak harus menghafalkan Quran dan tidak harus bisa kitab kuning, itu juga ada reguler. Supaya dikelompokkan itu supaya apa? Supaya anak-anak itu sudah tahu tujuannya. Kalau semua dipukul rata kan barangkali yang tidak pengen tahfidz merasa keberatan, yang tidak pengen kitab kuning juga keberatan. Nah, dengan diberi pilihan begitu, anak-anak diharapkan akan bertanggung jawab dengan pilihannya. Kalau misalnya sudah memilih spesifikasi atau spesialis memperdalam kitab kuning, maka ya total di situ. Tapi pelajaran umumnya tetap ada ya di madrasah aliyahnya atau SMP-nya tetap ada. Tapi di pondoknya itu diperdalam kitab kuning. Jadi ada alfiah. Jadi kalau ilmu alatnya nahwu, shorof, jurumiyah, ada taklimul muta'alim ya seperti pondok salaf seperti itu. Jadi yang milih tahfidz ya full tahfidz, ditarget harus berapa seperti itu. Dan kira-kira seperti itu. Nah, bagi yang orang tua yang datang, jangan khawatir, di sini untuk lapangan parkirnya sangat luas. Mungkin 1000 mobil itu cukup ya enggak 1000 lah ya, 500 atau 600 mobil itu cukup. Jadi tidak perlu khawatir kesulitan parkir. Di sini ada lapangan luas sekali untuk parkir. Ini tidak saya ambil gambarnya, tapi yang jelas masuk itu sudah enggak mikir parkir lah ya. Sudah disiapkan lahan parkir yang sangat luas ya di sebelah timur pondok pesantren ini. Jadi begitu Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat. Lebih lengkapnya silahkan datang, diklik-klik di Google begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.